ngomong dengan gaya kayak gini enak gak sih kalian? Nggak enak banget kan? Hai, Nadia Lestari di sini. Masih suasana lebaran, jadi aku mau ngucapin selamat lebaran 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, dan thanks for clicking this video. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channelku. Jadi sekarang sudah ada 1000 lebih subscribers, tepatnya 1,07k, atau 1070 lebih orang yang sudah subscribe channelku. It means so much to me, guys, you know. It means a lot, and I love you. Thank you so much. Suatu pencapaian yang luar biasa sih buat aku. Sejak aku bikin channel YouTube, ada beberapa teman yang bertanya, sekaligus curhat ya, bahwa mereka katanya sebenarnya pingin bikin channel YouTube juga, pingin punya konten yang menarik. Tapi problemnya adalah yang pertama, mereka nggak pede ngomong. Yang kedua, mereka suka nggak lancar kalau ngomong. Nah, kalau teman-teman juga kebetulan problemnya sama seperti ini, mungkin aku bisa membantu kalian lewat video ini. Jadi di video ini aku bakal ngasih 5 tips lancar berbicara di depan kamera. Di depan kamera di sini maksudnya general ya. Jadi mau di depan kamera, mau di atas panggung, mau di depan kelas ketika presentasi, atau ketika presentasi ke klien, ke bos. Pokoknya ketika kita harus berbicara di depan umum untuk orang banyak. By the way, kenapa sih lancar berbicara itu penting banget? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari itu dituntut banget untuk mampu berbicara dengan baik. Contohnya aja, ketika kita kerja, kita walaupun bukan tim yang harus presentasi ke klien, tapi kita pasti pernah menghadapi situasi di mana kita harus ngobrol sama orang banyak, mungkin ke customer, atau ke bos, atau presentasi ke atasan, kayak gitu-gitu pasti pernah kan? Nah, nggak bayangin kalau kita nggak bisa ngomong dengan baik gitu loh. Oke, ya udah deh, habis ini aku bakal bagiin tips-tipsnya, tapi buat teman-teman jangan lupa untuk klik like and hit the subscribe button, and also hit the notification bell. Dan kalau perlu share videoku, mungkin videoku bisa berguna untuk orang lain. Yang pertama adalah latih berbicara di depan cermin. Kenapa latihan berbicara di depan cermin ini penting? Karena dengan kita berlatih berbicara di depan cermin, kita jadi tahu ekspresi kita, gerak bibir kita, dan bahasa tubuh kita apakah sudah oke atau masih kaku. Kalaupun nantinya masih kaku, kita bisa mengevaluasi dengan memperbaiki. Mana sih bagian yang kaku? Apakah di ekspresi mukanya? Apakah di cara bicaranya? Apakah di bahasa tubuhnya yang aneh? Kita bisa memperbaikinya. Nah, terus di sini teman-teman bisa latihan rutin. Misalnya habis mandi atau mau tidur. Coba deh kita latihan rutin ngomong-ngomong sendiri di depan kaca. Nah, kalau teman-teman ini tipe-tipe yang suka grogi, misalnya ketika latihan itu baik-baik aja, tapi begitu di atas panggung langsung blank. Saranku sih bikin skrip atau perencanaan yang matang. Jadi ini adalah tips untuk yang suka ngeblank atau takut nanti salah ngomong. Kalau aku sendiri, aku bikin catatan yang banyak, nggak apa-apa. Poin-poinnya, poin-poin penting itu kita catat di selembar kertas atau cue card kalau mungkin teman-teman ini MC yang mau manggung gitu ya. Terus itu nanti bisa jadi bahan untuk kita ngomong ya. Apa sih fungsinya menulis poin-poin itu? Biar kita ngomongnya itu straight to the point, nggak melebar. Ketika kita mulai ada obrolan yang melebar, kita langsung straight to the point lagi karena kita tahu poin berikutnya adalah ini. Poin berikutnya juga ini. Nah, kayak gitu. Atau nih, kalau teman-teman takut salah banget, teman-teman bisa menuliskan skripnya full dari awal sampai akhir. Jadi bahkan kata-kata sapaan aja boleh ditulis. Kayak misalnya, "Hai Nadia Lestari, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya." Kayak gitu pun boleh ditulis. Sampai improvisasi kalian perlu juga ditulis kalau memang teman-teman ini takut salah. Tapi hati-hati juga, karena kadang ketika kita terlalu fokus ke skrip, kita jadi kesannya kayak orang baca gitu ya, bukan kayak orang ngobrol. Padahal ketika kita membawakan suatu acara, ketika kita ngomong di video YouTube kayak gini, voice over atau dubbing, itu prinsipnya adalah kita ngobrol atau kita berbicara ke orang, bukan kita membaca. Kayak contohnya kita ngobrol ke temen gitu, pasti ceritanya seru kan. Aku kemarin ketemu sama si ini nih di situ. Bukan kayak gini. Aku kemarin ketemu sama si ini nih.
ketemunya di toko A. Nggak kayak gitu kan? Nah, jadi keluasan ini perlu kita pertahankan walaupun kita tetap berpancangan atau berpedoman pada skrip. Gunakan bahasa sehari-hari. Apa sih salah satu hal yang bikin orang ketika ngomong itu terlihat kaku? Mungkin bahasa yang dia gunakan ini terlalu resmi atau terlalu kaku, bukan bahasa kita sehari-hari. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita menyampaikan sesuatu itu prinsipnya adalah kita ngobrol ke orang, kita bercerita. Jadi jangan pakai bahasa yang terlalu bertele-tele, terlalu kaku, terlalu kompleks. Ingat guys, kita ini lagi ngobrol, kita lagi menyampaikan sesuatu, bukan lagi pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu pakai kalimat yang terlalu kompleks, terlalu susah dimengerti, terlalu nggak kehidupan sehari-hari. Pakai aja kalimat-kalimat simple yang biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Itu akan jauh lebih ngena ke pendengar, jauh lebih luas, jauh lebih akrab juga kedengarannya ke pendengar. Melatih body language dan tone suara. Ini udah aku pernah bahas ya, gimana cara melatih artikulasi dan intonasi, bisa kalian cek di sini atau di description box, nanti aku sertakan juga. Gimana sih kita cara ngomongnya itu dengan intonasi yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Karena ternyata tone suara ini penting banget untuk dilatih. Jadi sebelum kita mulai berbicara di depan umum, kita harus melatih tempo bicara, jangan terlalu cepat tapi juga jangan terlalu lambat. Terus yang paling penting juga adalah body language atau bahasa tubuh. Jangan terlalu banyak bergerak karena itu bisa bikin orang yang ngelihat pusing. Contohnya, ketika aku ngomong dengan gaya kayak gini, enak gak sih kalian? Nggak enak banget kan? Kalau aku sendiri sih. Lakukan pemanasan dan rajin berlatih. Nah, pemanasan juga penting nih. Gimana cara pemanasan untuk mulut kita biar nantinya nggak beribet ketika ngomong, nggak salah-salah? Boleh dicek di sini cara melatih artikulasi dan intonasi. Di situ ada gimana cara kita melatih artikulasi biar lemes bibir kita. Pemanasan ini juga penting untuk selalu dilakukan sebelum kita mulai berbicara di depan umum. Poin-poin di atas itu sebenarnya nggak ada artinya kalau kalian nggak berlatih, teman-teman. Jadi yang paling penting juga adalah untuk berlatih secara teratur. Latihannya bukan ketika mau naik panggung aja atau ketika mau presentasi aja, tapi setiap saat, setiap kalian punya waktu boleh dilatih. Nah, salah satu cara yang mungkin aku lakukan juga dulu adalah bikin video muka sendiri di kamera lewat HP kayak gini. Mungkin awal-awal kalian merasa aneh, risih, dan awkward gitu ya ketika ngelihat muka sendiri di video. Bahkan ada teman aku yang bilangnya aku jijik ngelihat muka aku sendiri di video. Tapi ya harus begitu, harus dilatih. Itu kan nanti juga buat bahan evaluasi kalian sendiri toh. Nah, kalau kita sudah rajin berlatih dan lain sebagainya, itu nanti sikap natural kita ketika mau berbicara di depan umum atau di depan kamera seperti ini akan terbentuk secara alami dengan sendirinya. Ingat, kemampuan berbicara seperti ini bukan didapatkan sejak lahir. We were not born for this, but it's you who want to learn. Oke, untuk video kali ini sekian aja. Thanks for watching, thanks for clicking. And I'll see you next time. Bye!